Ibagas gorang ni na bata-bata bakon Tuhan Yesus Kristus apa tome na pasti. Terima kasih dong hasahonoku bamu ale Jehovah kumbani do ni uhurku do di konon do ham ilo beni panagori atas. Manrogo gau do pak rumahmu na pansingin pujionku do goranmu halani idop di uhurmu apa sintongan panggal ham do goranmu ampa baga-bagamu ngatasi hagamu sangga dilo-dilo au ibalo sing ham do au ditambahi ham do golu bani tonggu saya hama pujion niganu raja-raja itanoon ale Jehovah anggo iboge sidea mahata ni pamanganmu doding konon ni sidea do pasal jalan ni Jehovah ay bagal do hasanapon ni Jehovah ngongon timbul do Jehovah kai atap do halak na maluman alay campur kembali nadao pedo ma itanda mardalan piau itonga-tonga ni hasosakan hamdo na pagolu au yonakton hamdo tanganmu dopa ila ni musuku anjay palua hamdo au marbite tanganmu siamu Jehovah do na pasalo sehon baku ham Jehovah ron sisa dokani do idop di uhurmu ulang mata dingkon ham jadi-jadian di tanganmu Tuhan na ibata papanami paridot ni umur na katulog bani panoramon rodo hanami bamu terima kasih amuji apa pasangapon ham ay iboto hanami do na mangojur urunami mambahin boy hanami matuku ijon sadarion kalau mamuji apa pasangapon hamdo harohan ni ganu na perlu nami hamdo simada hanami anja pitahubamudo hanami marsomba iha perluan hanami do mangidari halajaon apa hapitoronmu halanyai say maido mahurmu hubanami say roh maham menunggu hanami bani pertongguanon urupi hamma hanami asetaluk hanami makpasoran hubamu dibagas goran ya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hama hanami amin. Nanti haleluya nomor 5 ayat 2 tambah 6. Haleluya nomor 5 ayat 2 tambah 6.
Tangar hitama hatani naibata natarkura bani pasal men 27 ayat sada dan subhanallah. Pasal men 27 ayat sada dan subhanallah. Sonang ibagas pandindingion ni naibata subani sidau Jahoba do panonda pakon haluahon baku Victor bari isema mabiarau Jahoba do batar-batar ni goluku bani isema au dobir sanggaro perjahat mandorap au laho manganton dagingku aima imbangku pakon musuhku jadi maka topas anjahan maragean masjidea anggoro bala mamorang au seng mabiarau anggoro porang dopak au say tenger do uhudu sada do upindo hubani Jahoba aido na ipindahi asiboy yao marianan di rumah di Jahoba sadokah manggolwa lao paida-ida hina jengeson di Jahoba lao marsombah di rumah ayon dingi doao ibagas lapu-laponi bani ari hamaguan bani parponopan ibagas lapu-laponiai ipagijang do au kuatas julung batu gabe madirgak mau tufunuan di atas Yusufku nama nginggot yau halanyai galaponokuma galangan ibagas lapu-laponi aima galangan puji-pujian mendoding anjaha mamuji maau bani Jahoba. Amin. Latua do nama nangar hatami naibata anjaha namari bagan sonsi. Amin. Haleluya nomor 170 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami, terangi hati kami. Dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini firman-Mu itu yang menguatkan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Poras Bapak Inang. Ya, ambilan Bani hari Inang onom 17 tahun
Sabornginon dari Filipi 3 ayat 10 pitu das hubani 10 pitu das hubani 21 bindu opat ayat sambung bindu opat ayat sada. Bindu 3 ayat 10 pitu das hubani 20 sada sambung bindu opat ayat sada. Das hubani bindu opat ayat sada. Topik ni pertonggoan Bornginon paidah idah ina jenges ni Jahoba. Ya. Nasiam sanina usihi nasiam maau anjaha pardiate nasiam namar parlahu songon hanami si usihan nasiam aibuedo namar parlahu gabe munsu ni silang ni Kristus anjaha pasal sidea domagati huhatahon bani nasiam anjaha anggosonari marhasoman iluh do uhatahon bani nasiam hamagowan do ujung ni sidea bolto ni do ipar naibata si hamela honon kondo iha sangap kon anjaha na itanoon iparuhurhon ai warga nagori atas dohita hunjai do ipaima imahita si paluahita inma Tuhan ta Yesus Kristus in paubahon ni na angkulanta nadorun on gabedoskon angkulani na sangapin domu hubani hagogohoni naboi patunduk kon haganupan ai bani halani ai nasiam sanina nahu haholongan anjahan nahu hasiholi malas ni urbakku ampa sortalingku saisonin ma nasiam tetap ibagas Tuhanin nasiam hina holongan. Amin. Nason ay masurat ni Paulus hubani kuria Filipi na isurat koni ibagas malas ni uhur pun bagas tutupan penjara lao mempargogohi kuria Filipi na sedang mendompak kon tantangan na mengancam hasadaonis dia. Aido membahen surat Filipion terkenal sebagai surat malas diuhur. Filipi 4 ayat 4. Boi ia marmalas diuhur halanium hapor sayaon ni hubani Tuhan Yesus ampa mardingat jenges ni parsaoran ni pakon kuria Filipi. Na tetap menanggohon ampa mengurupi Paulus secara finansial di penjara. Kuria Filipi aima buah penginjilan Paulus pakon Silas Timotius apa Lukas. Kuria Filipi aima buah sulung penginjilan idaratan Eropa yang bertumbuh dan berkembang dengan baik ibagas hapor sayaon. Parsaoran si sonai boi manghorhon malas diuhur ampa boi mangidah nama dear nahumbani Jahoba ampa pamalashon uhurta ibagas sitaronon. Saya akan membaca di bahasa Indonesia. Filipi 3 ayat 17 sampai 21 disambung dengan pasal 4 ayat 1. Begini firman Tuhan. Karena saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kekuasaannya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Ya, firman Tuhan ini berbicara tentang di Filipi ya, jemaat Filipi yang dimana adalah buah penginjilan Paulus bersama Silas, Timotius, dan Lukas ya. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang sangat bersemangat ketika Paulus memenangkan mereka, memberitakan firman, memberitakan Injil di sana ya. Mereka sangat bersemangat dan tekun, bahkan selalu setia kepada Yesus. Bahkan ketika Paulus sendiri di penjara, mereka konsisten mendukung Paulus dalam apapun kebutuhan Paulus dan memberikan secara finansial keperluan Paulus di penjara. Jadi kondisi jemaat Filipi pada saat Paulus mengirimkan surat ke jemaat Filipi adalah mereka sedang dalam keadaan perpecahan karena keegoisan. Kita tahu di Filipi tersebut pengajaran Paulus itu membuat banyak jemaat di Filipi itu mengikut Kristus ya. Tetapi ada konspirasi untuk menentang ajaran Paulus. Ada orang-orang dalam jemaat yang terpengaruh oleh lawan Paulus. Bapak Inang, kondisi seperti itu sebenarnya sudah ada juga di gereja-gereja zaman sekarang ini ya. Banyak kita memang mengikut Kristus, pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen, tapi sebenarnya konspirasi, konflik itu banyak terjadi di gereja-gereja ya. Itu banyak sekali ya. Bahkan antara gereja kita bisa menghakimi bahwa gereja yang satu adalah tidak baik dibandingkan dengan gereja kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu ini firman ini mengajarkan kita bahwa zaman ribuan tahun yang lalu pun sudah ada konspirasi-konspirasi itu di dalam tubuh kekristenan ya. Nah, sedangkan saat itu kondisi Paulus itu di penjara. Saya baca-baca kondisi Paulus di penjara itu seperti ribuan tahun yang lalu. Bagaimana ya? Jadi kondisi Paulus di penjara itu pada saat itu di bawah tanah. Kemudian lantainya dingin dan kasar dan kotor ya. Terus tidak sehat ya. Belum lagi kalau setiap orang yang dalam penjara zaman dulu itu kondisi psikologisnya itu pasti terganggu karena apa? Terisolasi, tidak ada cahaya ya. Jadi kalau saya bayangkan lebih mengerikannya penjara zaman dulu. Saya pas menyampaikan nats ini saya jadi teringat karena saya memang pelayanannya di penjara. Nah, kalau di penjara zaman sekarang ini ya masih lebih enak dibandingkan dulu ya. Kalau sekarang misalnya ada warga binaan yang melakukan kesalahan ya, mereka dimasukkan ke ruangan gelap. Atau di ruangan gelap itu udahlah pokoknya nggak ada cahaya, gelap, tikus semua di situ ya. Sedangkan kalau kesalahannya mungkin lebih ringan, ada ruangan nyamuk. Jadi memang diternakkanlah nyamuk di situ, supaya ketika dimasukkan narapidana atau warga binaan yang nakal, yang nggak ikut aturan, maka bentol-bentol lah kulitnya. Tapi itu masih oke, masih nggak ada masalah dibandingkan dengan apa yang dialami Paulus di penjara pada zaman dulu itu ya, lebih mengerikan. Nah, dalam nats ini Paulus menyampaikan ya di ayat 17 tadi ya. Dia mengatakan adalah ikutlah teladanku. Ya, kita tahu sejarahnya Paulus ini adalah Saulus ya. Sebelumnya siapa dia? Dia penentang pengikut Kristus sampai terjadi pembunuhan atas siapa itu namanya, Stefanus ya. Nah, Paulus ini mengatakan ikutlah teladanku. Bagaimana dia bisa mengatakan ikutlah teladanku kalau dia tidak mengikuti teladan seseorang? Ya, siapa seseorang itu? Siapa pribadi yang dia ikuti? Tentu pribadi yang
dia ikuti adalah Yesus yang dia jumpai pada saat di perjalanan, ya. Yesus yang menjadi teladannya. Apa yang dilihat dari Yesus? Dia lihat dari Yesus dalam penderitaan Yesus yang luar biasa. Yesus tetap setia, Yesus tidak bersungut-sungut, Yesus bahkan mengingat orang-orang yang di luar sana, bahkan dia bilang, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dalam keadaan sengsara pun Yesus masih mengingat orang lain. Jadi dalam hal ini ikutilah teladanku. Paulus juga begitu. Paulus dalam keadaan yang sangat menderita di dalam penjara. Ya, tidak ada orang yang misalnya kalau di sini masih bisa, kalau penjara yang sekarang ya, yang penting ada uang ya, antar makanan BPK yang enak bisa diantar sama orang penjara, yang penting punya uang, ya kan? Terus mau kamar yang oke, ada uang, ya kan? Kalau zaman dulu nggak bisa, ya pokoknya di bawah tanah aja ya. Jadi ikutlah teladanku. Dalam hal ini Paulus sangat menderita, sangat menderita. Tetapi dia tidak pernah bersungut-sungut. Bahkan dia memberikan surat, dia menuliskan surat. Menuliskan surat khusus buat jemaat di Filipi, menguatkan mereka, memberikan semangat mereka supaya mereka tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak bingung. Kadang-kadang kalau seorang pemimpin yang sudah gak ada lagi di tengah-tengah mereka, biasanya suka terhasut, berubah pikiran, berubah aliran, kemana-mana orang yang menghasut ya. Tapi Paulus menyampaikan kepada jemaat, ikutlah aku, teladanku seperti ini. Bapak Inang, kalau kita pikir ya, kita pun sering mengalami hal-hal yang kesesakan, penderitaan, kesedihan. Tapi seringkali kalau orang yang mengalami kesesakan, apalagi orang yang sedang luka hatinya, pahit hatinya, kata-kata yang keluar juga pahit, melukai orang lain. Ya mungkin dia nggak sadar, tapi yang disampaikannya adalah kata-kata yang melukai orang lain ya. Tapi di sini Paulus mengajarkan untuk dalam keadaan kesesakan, penderitaan apapun, itu nggak boleh melukai orang lain dengan kata-kata. Bahkan dalam suratnya kata-katanya itu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada jemaat di di Filipi. Kita boleh baca ya di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Saya baca di bahasa ini ya. 2 Korintus 8 ayat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Jadi ini mengenai teladannya ya. Ini dikatakan 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 begini firman Tuhan. Ibagas haganuddo hanami hona odoh-odoh, tapi lang terpisat, marhabiaran tapi lang putus pengharapan, hona ayak-ayak tapi lang itadingkon, ipatumpas kon tapi lang maropu. Jadi luar biasa, mungkin bisa diapakan dengan bahasa Indonesia apa itu ya? Sebentar saya lihat ya. Coba ada bahasa Indonesia enggak? Mungkin bahasa Indonesia 2 Korintus 4, ada yang udah dapat? 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 ini katanya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini luar biasa. Apakah kita pernah mengalami hal yang seperti ini? Saya yakin kita nggak sampai begini-begini amat lah ya dalam mengalami penderitaannya. Tapi itulah yang diminta sama Paulus. Kita harus meneladani apa yang sudah dialaminya. Paulus ini bukan orang yang biasa-biasa ya. Dia punya pengetahuan begitu banyak ya mengenai hukum Taurat dan semua dia punya. Dia juga bukan orang yang sederhana. Dia pun hidup dalam berkelimpahan ya. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, itu semua nggak diperhitungkan. Jadi masalah penderitaan yang dialaminya itu tidak menjadi sesuatu yang membuat dia tawar hati ya. Ini kita bisa belajar dari sini. Sebab bila kita sedang dalam penderitaan, dalam pencobaan yang begitu luar biasa ya, kita benar-benar mengikuti dengan apa yang diajarkan si Paulus ini. Kalau di sini bicara soal penjara
di dalam penjara dia menulis. Sebenarnya dalam kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di hari Inang ini, saya mau menyampaikan bahwa kita pun sering atau mungkin dalam keadaan sekarang kita mengalami penjara hati. Ya, penjara hati itu apa? Penjara hati itu kita mungkin mengalami kesedihan, sakit hati, kita mungkin mengalami kesusahan, kebencian, tidak mengampuni. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin kita sedang alami. Mungkin kita kelihatan di semua orang mungkin baik-baik saja. Tapi saya baca ya barusannya bahwa sebenarnya penjara itu sebenarnya dari hati. Penjara hati itu seperti piramida ya. Kalau orang bermasalah dengan hatinya itu mengakibatkan persoalan dengan kesehatan. Ya. Mula-mula di bawah. Kalau kesehatan di bawah mungkin dalam keadaan orang kadang-kadang kita kan bisa sakit karena kita memikirkan sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Kata-kata orang kita pikirkan, terus perbuatan orang yang menyakitkan kita, uang kita dicuri orang, itu membuat kita down. Minimal kita sakit panas, demam. Itu di bawah ya, piramida yang saya bilang. Tapi yang di bawah ini mungkin kita bisa ke rumah sakit, makan obat. Bisa. Ya, kita bisa makan sembuh. Tapi ini bisa kambuh lagi. Kalau teringat lagi sakit hati, teringat lagi kemarahan kita, teringat lagi kebencian kita, kambuh lagi. Berarti kambuh lagi. Tapi makin ke atas, di paling atas itu adalah hati yang kita serahkan sama Tuhan. Itu hanya bisa sembuh hanya bersama Yesus. Artinya, masalah hati itu sangat penting. Itu sebabnya zaman sekarang ini ada istilahnya kesehatan mental ya, bukan kesehatan tubuh lagi ya. Kesehatan mental kita mungkin nggak sadar, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, misalnya contoh, ada seseorang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya 30 tahun yang lalu. Tentunya dalam keadaan sekarang setelah dia mengalami kesenangan, hidupnya gembira, hidupnya kelimpahan, nggak ingat ya. Tapi sebenarnya dia belum sembuh. Dia belum sembuh. Oleh karena itu makanya kalau misalnya secara jujur itu kalau dibangkitkan kembali, diingat kembali apa yang belum terampuni 30 tahun yang lalu. 30 tahun, inilah Inang yang luar biasa ya. Sampai begitu. 30 tahun yang lalu itu kalau dibongkar kembali itu nggak selesai. Ya, kenapa? Itu sebenarnya itu harus diselesaikan. Ya, harus kita selesaikan. Harus melepaskan pengampunan. Meskipun dari kapan-kapan dulu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Tadi saya ada dengar ya, ada berita bahwa ada yang tahu Ade Rai ya. Ade Rai itu binaraga ya. Ya. Jadi dia usianya udah lumayan lah ya, tapi wajahnya kayak anak. Dari mana? Apakah dia minum obat suplemen oke, yang mahal-mahal itu? Enggak. Dia bilang gini, saya mengalami banyak masalah hati, kepahitan, kebencian, atau mungkin dulu gagal, dia tidak terima kegagalannya, sehingga itu mungkin orang lihat dia hebat sekarang, tapi sebenarnya itu terpendam di dalam hatinya, itu belum selesai. Akhirnya dia menemukan satu jalan untuk dia bisa kelihatan muda, menjadi sangat sehat. Dengan cara apa? Dia olah napas. Ini ilmu juga buat saya. Ya olah napas. Jadi satu hari dia olah napas 200 kali. Bagaimana cara olah napas? Tarik, keluar dari hidung. Pada waktu kapan? Mau bangun pagi, mau tidur malam. Dan tanpa disadarinya itu keluar semua. Dan dia semakin sehat. Saya pikir nanti ku sampaikanlah kepada semua Inang biar sehatlah kami semua. Karena nggak semua bisa kita ucapkan sakit hati kita kan, nggak mungkin semua kita ucapkan curhat kita, nanti bocor pula kan. Bocor udah gawat ya kan. Jadi kita lebih bagus menyelesaikan dengan cara yang sehat. Jadi boleh dipraktekkan Bapak Inang. Mau tidur, tarik napasmu, hitung sampai 200 kali, keluarkan mulut. Itu si Ade Rai sudah mencontohkannya dan dia sehat lebih muda dari kita. Padahal dia binaraga, ku pikir dia makan, setauku dulu dia kenapa binaraga, dia makan telur satu hari 200 butir, 200 atau 20 butir, 20. Nah, ku pikir dia gara-gara itu dia sehat.
Rupanya enggak juga. Rupanya sehat itu sebenarnya masalah hati. Jadi di hari Inang ini harus apalagi yang kita selesaikan dengan masalah hati kita ya. Jadi hati kita itu bisa sehat sehingga kita keluar dari penyakit. Ya kan, karena firman Tuhan katakan penghakiman adalah hakku. Kita nggak mungkin membalaskan orang yang mungkin levelnya lebih tinggi atau orang yang mungkin sudah jauh dari antara kita. Ya kan, nggak mungkin kita bisa maafkan, apalagi kita mau cari dia, kau bereskan sama saya, kan nggak mungkin ya. Jadi itu harus kita selesaikan. Jadi di saat ini saya mau sampaikan bahwa penjara hati itu sebenarnya sudah ada di ayat 18 ya sama 19. Sebagai seteru salib, hidup dalam perkara duniawi. Jadi kalau bahasa Indonesianya tadi perkara duniawi saya bacakan lagi ya supaya lebih kita. Filipi, mana Filipi tadi? Filipi 3 ayat 18-19 tadi itu. Ya, 18-19 ini. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Luar biasa si Paulus ini ya. Dia mau menyatakan itu sambil menangis, betapa sedihnya hatinya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jangan dikira bahwa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus adalah orang-orang yang jarang gereja, orang-orang jarang berdoa, orang-orang yang jarang baca Alkitab atau Minggu atau pertongguan. Tapi orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, orang-orang yang tidak bisa mengampuni, gampang sakit hati, membenci orang, tidak membagi kasih, tidak mau memberi, itu sebenarnya seteru salib Kristus. Ayat 19 lebih gawat lagi. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka, untuk bangun ini ya, perut mereka. Nah, kita boleh sedikit kontrol sedikit ya, supaya jangan tersentil, jangan ada sakit hati mengenai firman ini. Dia yang mengatakan perut mereka, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya, harus kontrol makanan supaya sehat, supaya jangan pula kita mau saking Tuhannya itu perut makanan. BPK satu panggang berapa? Satu versi 25.000 ya, 25.000. Bayangkan saking pinginnya dia makan BPK, dia menghayal. Oh, di kadang bulan lewat situ dan duduk aku sendiri situ, nggak mau bawa kawan supaya nggak bayar mahal, sendirilah makan 25.000. Nah, dia beli hari Selasa, tiba di pertongguan cuma 3.000 ongkos itunya. Pertongguannya apa itu namanya? Persembahan. Tapi karena Tuhannya adalah perut, dia sanggup pergi ke sana makan BPK 25.000. Itulah Tuhannya, perutnya. Tuhannya itu perut, ya kan? Jadi lebih bagus 25.000 masukkan ke kolekte. Jadi kalau ada uang tunggu orang traktir BPK-nya, ya. Martonggo supaya ada orang mengasihi kita kan gitu. Aku pernah kayak gitu dah. Tak percaya kalian, pengen kali aku makan itu, apa namanya itu, di samping Gajah Mada itu, samping Kentucky itu apa namanya, bukan pizza, Kentucky apa itu namanya, Burger King ya. Nah, Burger King itu kan. Terus keinginanku pun nggak aja yang mahal itu, kan ada 75.000 satu paket sama kentangnya, adanya uangku ya kan, pizzanya aku pergi 11 itu kan. Tapi aku pikir-pikir 75.000 sebentar dimakan, sore sudah keluar ke belakang. Ya kan, iya kan? Dia pasti habis lah. Sementara besok aku harus pelayanan, ongkos ke sana. Enggak lah, enggak pas itu. Tapi Tuhan, kau pun tahu keinginanku. Pengen kali aku makannya. Ya memang pengen aku, ya namanya kita manusia daging. Udah, enggak jadi aku pergi dulu. Nah, memang Tuhan itu tahu isi hati kita paling dalam. Pulang aku pelayanan nggak ada juga yang ngantar, tapi sore si Lian datang. Tahu si Lian, sepupuku, bukan satu lagi dikasihnya, paketnya 2 sama Erna. Jadi Burger King itu lengkap, yang aku mau 75.000 ada 2 di rumah. Tepat ketika aku pulang pelayanan lapar. Jadi Tuhan itu tahu isi hati kita ya. Firman Tuhan ini dikatakan jangan menjadi Tuhan urusan perut kita ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Wow, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Ya, jadi kalau kita biasa tipu-tipu, kita biasa menipu orang, terus kita biasa untuk apa namanya, cheating atau mengambil rezeki orang untuk kepentingan kita dengan cara kita yang dahsyat, ya, itu nggak usah bangga dengan aib itu ya. Atau kita dengan gampangnya mempengaruhi orang dengan mulut kita supaya orang berpihak kepada kita,
Padahal itu adalah sebuah hoaks, ya kan? Ya, jadi itu kata Tuhan nggak boleh begitu ya. Nah, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pertanyaannya ya kan kita masih tinggal di dunia, macam mana kan? Kayak mana? Perlu nggak anting-anting? Perlu lah kan? Perlu nggak nanti? Kemarin kan siapa? Dan Sita, Kak nggak ada bajuku. Hari Minggu Inang, ya kan? Kan perlu. Aku bilang pakai aja yang ada. Enggak lah Kak, ini kan bisa nanti aku pakai. Berarti mau dia memberikan yang terbaik untuk hari Inang kan? Jadi kau belikan dek. Baru bajunya. Baru. Jadi dibelinya karena apa? Kita kan masih dunia, nggak mungkin dia jelek sendiri atau dipakainya yang kusam-kusam. Dia mau cantik. Tapi kan ada keterbatasan. Jangan pula kita pinjol untuk beli hari Inang itu selengkap-lengkapnya. Kita pinjaman online, kan tahu kan? Nah itu. Sementara kita dikejar-kejar, tidak usah begitu ya. Jadi jangan panjang-panjang pertanyaannya. Apakah kita sekarang sedang dalam penjara hati? Kita lain tanya. Dengan firman ini aku pun merefleksikan diri. Ya, karena kalau kita punya waktu merenung, pasti teringat kita sekitar 30 tahun yang lalu. Uangku kemarin kalau uangku itu dikembalikannya 8 juta, harga emas 1,5 juta sekarang. Nah, itu kan mengingat dia kembali ke malam yang dulu-dulu itu. Ada orang menipu. Kalau dikembalikannya uang itu, kalau dikasihnya, kalau begini, dulu banyak kali uangku yang hilang diambil orang, dulu banyak kali begini. Nah, timbul sakit hati, timbul kemarahan. Itu harus kita bereskan supaya kita tidak dalam penjara hati ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Kesimpulannya, kita tadi menjawab apakah kita sedang dalam penjara hati. Kesimpulannya, yang pertama adalah kita harus membereskan belenggu itu dengan cara tidak ada cara lain selain datang kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan tolong kita menyelesaikan. Tak akan bisa kita mengampuni orang kalau tidak kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan damai sejahtera di hati kita. Tak akan bisa, gak mampu kita. Ya, gak akan bisa. Jadi hanya dengan Tuhan yang menolong kita untuk memberikan pengampunan itu kan seperti doa Bapa kami ya. Yang kedua adalah seperti Paulus dalam penderitaannya di penjara. Ya, dia sudah mencontohkan. Kita pun tak lepas daripada kesusahan, benar ya? Tak lepas daripada kesesakan, masalah uang, banyaklah masalah yang kita hadapi. Kalau aku gak tahu Bapak Inang persoalannya, kalau aku memang di rumah kami kami memang ditugaskan di tahun ini paslah 61 tahun kakak kami Silpana itu 14 tahun menjadi bagian kami ya. Tapi kami tidak mau bersungut-sungut. Apa dari buah tidak bersungut-sungut? Kami melihat begitu banyak kemurahan Tuhan. Kalau dibilang kemampuan kami untuk menjaga kakak kami yang sakit itu, nggak kuat lah. Gak bisa. Tapi begitu banyak yang Tuhan tunjukkan. Aku masih bisa pelayanan ke sana kemari. Aku masih bisa mengajar ke sana kemari. Loh, itu kan sebenarnya anugerah. Jadi oleh karena itu kita harus mengucap syukur. Apapun yang kita terima. Kalau semua yang kita lihat, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Semua yang negatif yang kita ingat, maka kita tidak akan pernah sukacita. Kita akan marah sama Tuhan. Padahal kita ini cuma debu. Siapalah kita bisa marah sama Tuhan. Syukur aja kita bangun pagi, ada napas kehidupan. Jadi oleh karena itu firman Tuhan ini bahwa kita harus terbebas dari belenggu. Orang yang hatinya gembira nggak ada sakit penyakit. Kalian lihat kan, kami Silpana itu 61 tahun umurnya, tapi kayak anak-anak dia dah. Kenapa? Hatinya gembira. Bisa dia stres? Bisa. Kapan dia stres? Waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu kami bayar pembantu untuk mengurus dia. Bayar mahal 2 juta untuk mengurus dia. Apa yang terjadi? Kami kan sibuk sana-sini kerja sama Erna. Bertiga kami di rumah. Jadi kami percayakan sama pembantu yang kami pikir pasti dia akan jaga. Karena dia sudah diberikan uang jaga. Diperlengkapi apapun dia mau. Makanan dia semua lengkap. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mengurus kakak kami itu dengan baik. Dia membuat makanannya terlambat. Mandi nggak mandi segala macam. Akibatnya dia sakit dan diopname. Ketika diperiksa ke dokter, apa penyakitnya kata dokter? Stres. Loh, orang kayak gini kok bisa stres? Karena orang seperti ini hanya pikirannya yang nggak jalan. Rohnya ada, rohnya baik, sehat. Dan dia diberlakukan dengan begitu, dia stres. Nah, akibat stres, orang yang seperti ini yang
saya katakan tidak normal seperti kita, bisa stres mengakibatkan sakit, apalagi kita. Kelihatannya kita manis pakai gincu segala macam, banyak sakit kita. Sakit apa? Sakitnya urusannya di hati. Ya kan? Pantang lihat orang sedikit. Dia kemarin tuh kata-katanya kasar. Capek kali kita mikirkan perkataan orang. Macam mana kita mengunci mulut orang? Biar kena aja situ dia. Karena firman Tuhan katakan orang akan dikenyangkan oleh buah perkataannya. Kalau dia mengucapkan perkataan yang menyakitkan orang, maka biarlah perkataan itu untuk orang itu, bukan untuk kita. Jadi nggak perlu kita sakit hati. Amin. Amin. Jadi terakhir kali seperti hari Inang, ya kan? Hari Inang itu hari yang sukacita, ya kan? Hari Inang hari sukacita. Tapi penutupnya saya mau dengan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Loh saya tutup aja ya. Apa enggak? Enggak ya. Pertanyaan saya sekarang, berapa kalilah olah napas itu bagus untuk kita? 200. Satu lagi. Apalagi ya pertanyaan. Oh, coba sebutkanlah inang yang paling mana yang sampai meresap di hatimu, wanita yang paling yang meresap di hatimu untuk menjadi teladan buatmu di Alkitab ini. Siapa? Inang mana? Dorcas. Satu aja lah kak. Dia Dorcas, dah kan? Pertanyaan itu saya cari pertanyaannya lagi yang lain ya kan? Kalian lihat di belakangku ini? Itulah hadiahnya ya. Apa yang kalian lihat hadiahnya? Ini. Nah, ya bukan di kepala aku, dia bukan baju. Baju cuma satu. Jadi 2 ya. Yang ketiga adalah berapa telur yang dimakan siapa tadi? Sisi. Ini pun boleh menjawabnya. Jangan boleh nggak menjawab. Kukintip dulu hadiahnya berapa ya? Kalau 3 cuma 3. Kukintip dulu ya. 1, 2, 3. Oh ada 2 lagi deh tuh. Nah rebutan lah kalian. Pertanyaan, Inang sama bapak pun nggak apa. Inangnya betul. Kasih sama inangnya, lo kan bapak dipakaikan ke belakang. Hanya kalian. Pasti ya. Kasihlah sama mama pasti. Jadi yang udah ketiga, yang ketiga tadi yang keempat. Apa dari firman di ayat mana yang dikatakan dalam firman tadi bahwa Tuhanlah yang menjadi perut kalian? Nah 19. Satu lagi ya. Satu lagi. Apalagi satu lagi. Siapa nama lengkapnya pengurus Inang Hang Tua? Kau jangan menjawab lagi, sudah dapat kau. Gak boleh 2 kali. Siapa? Jemirut Sembiring ya sudah 5 habis ya. Ayo partong rumah itu. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa baik. Tapi inilah kami Tuhan, kami sudah belajar mendengar firman-Mu. Tuhan, kami diingatkan bahwa dengan firman-Mu ini Tuhan, kami mau bebas dari penjara hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami melepaskan kebencian, kemarahan, Tuhan, kesedihan dari kehidupan kami. Supaya hati kami sungguh-sungguh ada Engkau yang bekerja di dalamnya. Hanya kepadamu kami berharap. Tolong kami Tuhan. Kalau kami tidak bisa melepaskan kemarahan, kebencian, pengampunan, berikan kami kekuatan Tuhan. Seperti Engkau sudah katakan dalam doa yang Kau ajarkan Bapa, bahwa kami harus mengampuni karena dengan mengampuni Engkau pun mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami dari belenggu-belenggu itu Tuhan, agar kami boleh Kau pakai, kehidupan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kehidupan kami Tuhan adalah kesaksian, adalah khotbah, adalah suratan yang terbuka, orang lain akan melihat Engkau ada di dalam kami. Dalam perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Ai jondo aku
Kami berterima kasih Bapa kami yang agung dan mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, oleh Roh Kudus-Mu yang menguatkan, menghibur kami, mengajari kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesusku, Kau yang memberikan kami umur bertambah Tuhan, bagi sektor Jatiluhur kami yang sudah menjalani hari ulang tahunnya dan yang akan menjalani lagi ke depan di dalam ulang tahun pertambahan umur. Kami juga berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang membawa, mengantarkan kami masuk dalam hadirat-Mu, menyanyikan, meninggikan Tuhan Yesus bahwa Tuhanlah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Kebenaran itu Tuhan menasihatkan kami supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami terima dan dengar, biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami, memimpin kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesusku, pada malam hari ini sektor Jatiluhur kami Tuhan merayakan Hari Wanita di tempat sektor-sektor yang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah meteraikan perkataan firman-Mu, ada pengampunan kami lepaskan Tuhan. Lewat Roh Kudus-Mu lah kami bisa mengampuni dan melepaskannya. Lewat Roh Kudus-Mu lah Tuhan Yesusku, kami Tuhan Engkau pimpin dan cara mengajarinya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami angkat doa syafaat kami di dalam keseharian. Kami berdoa untuk tuan rumah, untuk yang menjauhi pertemuan kami, si tua keluarga, si tua Dorisman Saragi, yang menjadi doa kami Tuhan Yesusku. Panjang umur ada dalam tangan kanan-Mu, kekayaan dan kehormatan ada dalam tangan kiri-Mu, menjadi berkat bagi mereka, buat keluarga dan keturunan mereka, di setiap rumah tangga, anak dan cucu menantu mereka. Hari depan yang baru Tuhan Yesus tersedia bagi mereka, dan nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dibesarkan. Kami berdoa Bapa untuk keluarga Bapak Bastian Saragi dalam menanti kelahiran anak mereka. Tuhan Yesus, kami terlalu percaya apa yang kami percayakan, Tuhan Yesus yang memberkatinya. Biarlah setiap hari di dalam perjalanan kandungan menantikan kelahiran, Roh Kudus yang memberikan sukacita sebagaimana firman-Mu yang sudah kami terima. Berkati pekerjaan mereka, keluar masuk mereka dengan pimpinan pasukan malaikat surgawi-Mu. Juga Tuhan keluarga Robi sendiri juga Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan mereka yang saudara ketiga ini juga. Tuhan, begitu juga Tuhan Yesusku, edah kami Tuhan, Engkau juga memberkati dia di dalam kesehatannya, teristimewa di dalam imannya, sehingga Engkaulah menjadi Tuhan kebenaran yang teguh bagi pribadinya. Inilah doa kami lagi ya Tuhan Yesus untuk sektor Jatiluhur kami di dalam pertemuan kami. Anak-anak sektor Jatiluhur kami ini akan menjalani ujian Tuhan, baik ujian akhir, ujian kenaikan kelas. Tapi kami sangat percaya sekali Tuhan, sesudah kami berdoa, meminta dan menyerahkan, ada bagian Tuhan Yesus, ada bagian anak-anak sektor kami. Terbukalah kasih karunia-Mu, sehingga ujian-ujian mereka itu, mereka Tuhan bisa mengisinya dan mereka bisa dapat nilai yang terbaik yang dari anugerah-Mu. Kami juga berdoa untuk mata pencaharian dari keluarga sektor Jatiluhur kami ini. Terima kasih Tuhan Yesusku. Tuhan memberkati di ladang, Tuhan memberkati di kota, Tuhan memberkati buah adonan, Tuhan juga memberkati keluar masuk kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun wanita yang masih berjalan, Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, perhatikan daripada sama si tua untuk hari Minggu tanggal 23 ke depan. Persiapan dari Roh Kudus ada pada masing-masing hamba ini.
Roh Kudus, terima kasih. Engkau Maha tahu semuanya kami belajar Tuhan. Sampai akhir panggilan pun kami tetap belajar. Kami tetap mulai. Urapi mereka semuanya. Khususnya dari sektor kami, yaitu calon sama Nina Saragi. Engkau tolong biar Tuhan Yesus di dalam pelantikan ataupun namanya pentah bisa sertai dengan kawan-kawannya semua. Ada urapan kesucian dari Allah untuk mereka masing-masing. Ada tugas panggilan untuk dikerjakan bagi mereka masing-masing. Kami juga berdoa Bapak untuk pelantikan daripada seksi pengurus resort yang dipakai gereja DKPS Hangtua. Jadi berkat seperti firman yang kami dengar Tuhan. Sektor gereja DKPS Hangtua kami. Biarlah Tuhan memberkati pendeta kami semuanya, foto kami sekeluarga Simanjunta, foto purba kami juga Tuhan, karena gereja di KPS ini dipakai untuk pelantikan itu. Nama Tuhan Yesuslah dipuji dan dibesarkan Tuhan. Juga kami berdoa Bapa untuk hidup daripada Tuhan Yesus, anak-anak yang ada di jalanan, kami percayakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami, perjalanan pelayanan ini juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya tolong pada dulu, menurut kita hari ini nomor 24 saya 85. Hari ini nomor 24 saya 85. Oh Yesus Yesus Kristus, Bapa Mariana, Nabi atas, Papa Nadok, masuk Tuhan namin sepanjang Tuhan, bahkan sepanjang hari ini, kami sudah diberkati, dilindungi, disertai, diselamatkan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, kami sudah masuk dalam ibadah. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Nya yang senantiasa mengingatkan kami, oh kami harus mengampuni penjara-penjara yang ada di hati kami harus selesaikan sebelum kami dipanggil Tuhan. Kami harus menyelesaikan semuanya. Ayo mengambil dan mengambil kesadarannya, pasukan yang Roma dan balas kata Tuhan. Jadi kami terus mana uang teruskan pelayanan di bencana atau di mana saja yang melayani Tuhanlah yang memberkati, menyertai, bahkan memberi supaya banyak jiwa yang boleh diselamatkan lewat pelayanan. Untuk kami doa hubungan di sini yang mereka berdua merawat kakaknya anak sakit. Berapa tahun sudah mereka merawat kakaknya. Tapi Tuhan kami bersyukur meskipun banyak hal yang boleh mereka lewati, tapi mereka berdua tidak boleh bersyukur, tidak pernah kami lihat dari mereka. Jelas seperti tadi firman kami ikuti keadaan Paulus yang mengikuti keadaan daripada Yesus. Dan juga apa yang mereka keadakan bagi kami lewat
keluarga itu. Dan juga bagi kami, sehingga keluarga kami, keluarga anak dan cucu juga terus harus rukun sehati dan sepikir tetap di dalam kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk kenali lalu juga pertemuan kami, limahan kami masing-masing. Tuhan menyertai, menyelamatkan kami dari rumah kami masing-masing. Akan untuk kita ngobrol dari kamu pengertian makan Tuhan. Hendaklah jadi bagi apa yang sudah kami doakan. Terima kasih Bapak. Bapak sehinggahan Tuhan berusaha apa pelanggaran kami sehingga kami terus layak ilmu baik diserahkan kami tonggoon bagas Yesus Kristus kami roh tuamu matonggo jangan terima kasih. Amin. Kembali kita di biara Tuhan bercerita di Togu-toguham ipar di mataham doa baik golukon tinggi nakaholan kaki golap dosi dalanan ki gawe doa Tuhan dan kita kau suam baik goluhan ki diate tupada Am Yesus Tuhan ki halangi bujurmu halangi layakmu manghokok koluko ulang tadi konau Tuhan ayam doha porusan ki ayam do pangajaman sadokani goluku Bapak panolongi Ambo matinya tahu Tuhan baik yang biar layakmu itogu-toguham di pagi mataham doai bakal luko kaholan kaki golap besi dalanan ki gale doa Tuhan kaki tanpa suham bani parwan ki di ate tu pamaramu am Yesus Tuhan ki halani bujurmu halani layakmu manghokok koluko ulang tadi konau Tuhan ayam doha porusan ki ayam do pangajaman sadokani goluku Bapak patolongi Ondoskan kita magalananta kubani na ibata matonggo mahita Ham Tuhan na ibata patolong atay aja paridom ni ukur bagal puji-pujian apa terima kasih masobah konon nami kubamu halani doma ondos hatamu banami saipan bogohi ham mahanami mandalan konin bani goluk nami si janung ari sai pasuk-pasuk ham mahaganuk doa-doamu nagabe parhitianmu pada skon hatamu hubani haganut jolma jalo anja hapasuk-pasuk hama galangan na sinombah konon nami on laho manpaki horda ikuriamu aselamin rarat hatamuin paingat hamah
homa hanami pasal tanggung jawab nami tongah-tongah ni kuriamu sonai homa keluarga pakon masyarakat pe ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jaloham magalangan pakon tongo nami on amin. Riak mahita matongo marhite tongo na ajar di Tuhan Yesus subata hamba menang di atas. Terima kasih magoranmu, saya maharajamu, saya saut maharosumu ibu songan di atas. Berama banyak sabda na hodo hari-hari sasab hama dosa nami songan panasab nami bani dosa dia songan amat dosa doa nami ulang hanami Tuhan hampar lajuan palua ham hanami bani pengaku ai ham si madana aku naguguh apa sangapun sadka dukani amin. Jalo hitama pasu-pasu kumbani Tuhan na bata hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus pakon holong ni ate ni na bata bapa ampa parsaoran ni toni na pasi makasomani hita haganupan amin. Luar biasa.